Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ini merupakan pertemuan yang kelima terkait dengan syarah Nazm Al-Arba'in Al-Usuliyah. Yang mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir dari syarah untuk Arba'in Al-Usuliyah ini. Dan selanjutnya insyaAllah kita akan mengadakan tes ujian untuk masuk ke jenjang selanjutnya dalam syarah Al-Waraqat li Al-Imam Al-Mahalli. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu masuk ke bait yang ke-30, karena pada pertemuan atau pekan yang lalu kita telah sampai di bait yang ke-29. Baik, kata muallif hafizahullah, was-sahbu laysa qawluhum bihujjah lakin nujumun fi samal mahajjah. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, as-sahbu di sini maksudnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah dia hujjah atau bukan. Nah, mazhab Syafi'i, dan ini yang mu'tamad karena dalam mazhab Syafi'i dinukil ada dua pendapat dalam hal ini. Mazhabnya yang qadim, yaitu bahwasannya qaulus sahabi ini merupakan hujjah. Sedangkan dalam qaul jadidnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, qaulus sahabi tidaklah hujjah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Haramain dalam waraqatnya. Nah, beliau di sini mengatakan was-sahbu laisa qauluhum bihujjah. Jadi qaulus sahabi bukanlah hujjah. Taib, walaupun pendapat para sahabat ini bukanlah hujjah, namun lakin nujumun fi samal mahajjah, katanya. Walaupun demikian, mereka itu seperti bintang-bintang yang berada di atas semua jalan. Artinya para sahabat ini sekalipun bukan sebagai hujjah perkataannya, perbuatannya, namun mereka tetaplah yang paling ideal, paling tinggi, melebihi yang lainnya dari tentunya para mujtahidin. Karena sahabatlah orang yang paling mengerti tentang isi Quran dan Sunnah, karena Quran dan Sunnah turun dalam lisan mereka. Jadi mereka lah yang paling memahami maksud dari Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jadi pertanyaan, sahabi itu siapa? Harus ada kriterianya sehingga seseorang bisa dianggap sebagai sahabi. Kata para usuliyin, sahabi itu adalah man sahiban Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bihi muddatan takfi 'urfan liwasfihi bis-suhbah wa mata 'ala al-Islam. Kata usuliyin, orang yang layak dikategorikan sebagai sahabi, maka syarat pertama dia harus mensahiban Nabi, harus membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak cukup lihat saja. Yang kedua, mesti mukminan bihi, harus beriman. Kalau membersamai akan tetapi tidak beriman, maka tidak dikatakan sahabi. Muddatan, butuh waktu. Ini syarat yang ketiga, harus ada waktu atau zaman. Muddatan, apakah semua waktu begitu saja sejam, 2 jam, 1 hari, 2 hari sudah dikatakan sahabi? Kata Rasulullah enggak. Takfi 'urfan liwasfihi bis-suhbah, katanya. Masa seseorang dikatakan sebagai sahabi itu mesti masa tersebut cukup berdasarkan urf atau adat seseorang dikatakan telah bersahabat. Wa mata 'ala al-Islam. Ini syarat yang keempat. Dia meninggal dalam kondisi Islam. Lalu bagaimana menurut ahli hadis? Ahli hadis mendefinisikan sahabi itu
man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Kata mereka ahli hadis, man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat Nabi, melihat saja, tidak mesti harus membersamai atau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan di haji wada, itu kan nggak semua yang bisa membersamai Nabi SAW. Mungkin sebagian ada yang melihat dari kejauhan, namun dia beriman kepada Nabi SAW dan meninggal dalam keimanan. Man ra'a, cukup katanya, lihat saja. Lalu kemudian dia beriman. Lalu dia meninggal dalam kondisi Islam atau keimanan, maka ini sudah cukup dikatakan seseorang sebagai sahabi. Nah, kalau kita jeli, ini tentunya ada motif berbeda. Kenapa sih definisi usuliyin memerlukan ada waktu yang cukup panjang sehingga seseorang bisa dianggap sebagai sahabi, sedangkan muhaddisin tidak mempersyaratkan hal ini. Dia cukup dengan melihat walaupun sekejap, walaupun hanya semenit, 5 menit, 10 menit, terlebih seharian gitu. Tentunya lebih utama dikatakan sebagai sahabi menurut definisi muhaddisin. Apa motifnya? Apa ba'isnya? Apa da'inya? Apa sebabnya? Jadi tujuan daripada muhaddisin ini adalah mengumpulkan riwayat terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah fokus para muhaddisin. Terlepas apakah orang tersebut mengerti atau tidak, faqih atau bukan, itu tidak menjadi urusan muhaddisin. Yang mereka inginkan siapa saja yang melihat Nabi SAW, dia ingin tahu riwayatnya. Kalau dia memang betul orang yang thiqah, terpercaya, maka bisa diambil riwayatnya. Jadi itu, fokus muhaddisin adalah mengumpulkan riwayat. Maka siapa saja yang ketemu dengan Nabi, dia menjelaskan misalkan tentang sosok Nabi walaupun hanya sekejap. Itu yang diperlukan oleh para muhaddisin. Informasi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, baik itu sifat beliau, baik itu khalqiyah maupun khuluqiyah, semua itu adalah fokus atau tujuan daripada ahli hadis. Nah, lalu usuliyin, kenapa mereka memberikan syarat tadi? Harus ada waktu atau zaman yang cukup panjang. Karena tujuan mereka adalah mengumpulkan perkataan sahabat yang dia perkataan atau fatwa atau hukum atau ijtihad seorang sahabat pada hukum-hukum syar'i. Dan ini tidak mungkin akan bisa tercapai kalau seandainya hanya melihat Nabi SAW dari kejauhan atau belum sempat untuk membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa untuk bertafakuh di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, para usuliyin menetapkan syarat ini. Mesti ada waktu cukup seseorang sehingga bisa menimba ilmu dari Nabi, dan dari itu dia bisa melakukan sebuah ijtihad dan istinbat dari hukum-hukum, dari nas-nas, baik itu Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang jadi pertanyaan, yang dimaksudkan sebagai qaulus sahabi ini, apakah ucapannya saja atau mencakup banyak hal?
Jadi mencakup fatwa, mencakup hukum sahabat pada peristiwa tertentu yang tidak ada nasnya dari kitabullah atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau belum ada kesepakatan, belum ada ijma' di sana. Nah, ketika itu kalau sahabi apakah layak dijadikan sebagai dalil sebagaimana yang dalil-dalil lainnya? Lalu perlu diketahui juga sisi-sisi yang disepakati dan sisi-sisi yang tidak disepakati. Adapun sisi yang disepakati bahwasanya qaulus sahabi itu bisa menjadi hujjah kalau seandainya terkait dengan hal yang tidak mungkin disusupi oleh ra'i ataupun ijtihad. Nah, perkataan sahabi ini mungkin untuk dinisbahkan atau dirafa' kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mustahil sahabi membicarakan tentang hal-hal yang gaib misalkan, kalau itu tanpa didasari oleh riwayat. Oleh karenanya para ulama menghukumi hal-hal seperti ini dinisbahkan atau dirafa', dihukumi marfu' kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, qaulu sahabi menyelisihi kitab atau menyelisihi sunnah, maka ketika itu pendapatnya tidaklah hujjah. Begitu juga kalau menyelisihi ijma'. Kemudian yang ketiga, qaulu sahabi ini, personal dari sahabat tertentu, diselisih oleh sahabat yang lain, maka ketika itu pendapatnya tidaklah menjadi hujjah. Karena tidak mungkin satu jadi hujjah, yang lainnya tidak jadi hujjah. Jadi qaulu sahabi tidaklah menjadi hujjah bagi sahabi yang lain. Kemudian terjadi khilaf pada selain dari apa yang kita sebutkan tadi. Jadi kapan jadi khilafnya? Yaitu sahabi mengucapkan sebuah pendapat atau perbuatan atau fatwa ataupun qada atau hukum, lalu pendapat tersebut tidak populer. Pendapat tersebut tidak populer. Mungkin diriwayatkan hanya satu atau dua orang saja. Dan yang lainnya mungkin tidak mengetahui tentang pendapat tersebut. Nah, apakah kemudian pendapat sahabi ini bisa dinaikkan statusnya menjadi sebuah dalil yang wajib untuk diikuti atau tidak? Nah, inilah yang menjadi titik perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan qaulus sahabi ini. Mayoritas ulama memang memandang mazhab Abu Hanifah misalkan, Malik, Ahmad, qaulus sahabi ini adalah hujjah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i yang merupakan qaul jadid beliau tidaklah hujjah, dan ini didukung oleh hampir seluruh ashab dalam madhab Syafi'i. Baik, kita masuk ke bait yang ke-31. Beliau mengatakan li'amadin lal ilmi al-ahadu hamal wa dhu tawaturin li'ilmin wa amal. Beliau mengatakan hadis ahad ini yufidu atau memberikan makna wajibnya untuk diamalkan
tidak wajib untuk diamalkan. Maksudnya dia dalam lal ilmi, tidak dalam masalah yang sifatnya qat'iyah. Jadi wajib hadis ahad ini diamalkan dalam masalah-masalah yang sifatnya dhanni. Adapun yang sifatnya masalah terkait dengan masalah ilmiah atau khabariyah dalam arti lain qat'iyah, maka hadis ahad ini tidak cukup kuat katanya untuk digunakan sebagai pijakan atau dalil. Makanya sebagian memandang bahwasanya hadis ahad ini tidak diamalkan atau tidak dijadikan hujjah dalam masalah aqaid. Wassahih, tidaklah demikian. Hadis ahad ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam sejumlah karyanya menegaskan akan hal ini, akan kehujjahan hadis ahad atau khabarul wahid ini, baik dalam Jima'ul Ilmi beliau, baik dalam ar-risalahnya, baik dalam beberapa pembahasan dalam Mausu'ah al-Um ini, beliau menekankan akan ihtijaj bi khabaril wahid, kehujjahan khabar wahid ini. Dia berlaku untuk akidah maupun dalam hukum-hukum yang bersifat praktis. Dan memang terjadi perbedaan ulama di dalam dilalat untuk hadis ahad ini. Sebagian mengatakan, mayoritas mutakallimin, ahli kalam mengatakan dilalahnya adalah dhanni. Dengan ini mereka ingin mengatakan bahwasanya dia tidak cukup kuat untuk jadikan pijakan untuk menetapkan hukum-hukum akidah yang seharusnya ditetapkan dengan dalil-dalil qat'i. Nah, hadis ahad ini tidak demikian katanya. Karena kalau dhanni maka melahirkan hukum yang dhanni. Kalau yang qat'i maka akan melahirkan huruf qat'i. Masalah akidah merupakan masalah yang qat'i, maka harus dengan dalil yang qat'i, bukan dengan yang dhanni. Oleh karenanya mereka memandang bahwasanya hadis ahad ini tidak cukup digunakan sebagai pijakan dalam masalah akidah yang harus ditetapkan dengan dalil qat'i. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan hadis ahad ini dilalahnya adalah qat'iyah, dan ini adalah pendapat sebagian dari mazhab Ahmad. Jadi riwayat dari Ahmad rahimahullah menunjukkan bahwasanya hadis ahad ini dilalahnya adalah qat'i, bukan dhanni. Kemudian pendapat yang ketiga, dan hadis ahad ini bisa naik menjadi qat'i kalau seandainya dia ada qarinah yang mengelilinginya. Jadi ihtafat bihil qarinah katanya. Kalau dia bergandengan dengan qarinah. Contoh misalkan qarinah para ulama sering mengatakan hadzal hadis, katanya hadis ini sekalipun ahad akan tetapi talaqqathul ummatu bil qabul, akan tetapi diterima oleh umat ini katanya. Ini menjadi qarinah. Hadis ahad namun ketika diterima oleh umat, maka ini menjadi qarinah bahwasanya hadis ini betul-betul sabit, bisa naik, bisa ke derajat mutawatir atau alal aqal dan di atasnya ahad. Sehingga dalam mazhab Hanafi itu bisa hadis ahad yang ada qarinah ini naik menjadi status masyhur katanya. Sebagian ada yang sampai mungkin untuk menjadi mutawatir. Contoh misalkan hadis la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat bagi waris. Ini sekalipun hadisnya ahad akan tetapi ketika dia telah diterima oleh umat, maka seluruhnya, maka ini bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Jadi itu hal yang perlu diketahui tentang hadis ahad ini. Jadi hadis ahad ini
ada yang biasa, ada yang dibarengi oleh qarinah. Nah, yang oleh qarinah diantaranya tadi contohnya. Dan juga hadis ahad ini yang dibarengi oleh qarinah, contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada kitab yang paling sahih setelah kitabullah melebihi daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini. Nah, ini ketika umat telah sepakat menerima keduanya, maka ini menjadi indikator bahwa riwayat-riwayat yang hadir dalam kedua kitab sahih ini itu bisa naik derajatnya dari hadis ahad ke hadis yang lebih tinggi lagi, baik itu namanya masyhur atau bisa mungkin sampai derajat mutawatir. Dengan demikian, maka hadis ahad yang seperti ini bisa digunakan untuk dalam masalah aqaid maupun lainnya. Namun kita telah tadi tetapkan, kita mengikuti mazhab Syafi'i, dan itu Al-Imam Syafi'i menetapkan hadis ahad ini berlaku baik dalam akidah, baik dalam hukum pada umumnya. Wa dzu tawaturin li'ilmin wa amal. Adapun katanya hadis mutawatir ini, maka dilalahnya adalah qat'i. Dilalahnya adalah qat'i. Yufidu al-ilm wal amal. Yufidu al-ilm, maksudnya dilalahnya adalah qat'i. Wajib untuk diamalkan dalam masalah akidah, baik juga wajib untuk diamalkan dalam masalah hukum-hukum yang sifatnya praktis. Itulah maksud dari wal ahad yufidul amal dunal ilm, wal mutawatir yufidul ilm wal amal. Contoh dari hadis ini misalkan, dari bahwasanya mutawatir itu menunjukkan kepada makna ilm dan amal. Contohnya misalkan orang yang berpuasa nih. Orang berpuasa mendengarkan ketika matahari telah terbenam, lalu dia mendengarkan orang pada mengumandangkan azan di seluruh masjid di kota tersebut. Tanpa ada perjanjian sebelumnya, mereka semua mengumandangkan azan dalam satu waktu di menit yang sama. Nah, ini bisa menjadi dalil bahwasanya tidak mungkin mereka itu bersepakat atas kebohongan. Belum sepakat. Nah, orang bisa berpijak dengan azan tersebut bahwasanya waktu buka puasa telah tiba. Adapun terkait dengan hukum-hukum yang dibangun dengan khabar wahid ini. Ini mayoritas hukum yang ada dalam kitab fikih itu dibangun dari khabar wahid ini. Misalkan mewarisi wanita. Jadi mewarisi wanita dari diat suaminya misalkan, atau ngambil jizyah dari kaum Majusi. Mewarisi, begitu juga mewarisi nenek misalkan 1/6. Semua ini adalah masalah-masalah yang sifatnya yang bersumber dari hadis ahad. Baik, kita masuk ke bait yang ke-32. Wa mursalul ashabi hujjatan yufid la ghairihim illa marasil sa'id. Kita masuk ke terkait salah satu di antara masalah hadisiyah. Jadi mu'alib ini sini mengatakan wa mursalul ashabi, maksudnya adalah para sahabat. Mursalnya para sahabat itu apakah dianggap sebagai hujjah atau tidak? Mursalul ashab itu seperti apa gambarannya? Jadi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung meriwayatkan dari Rasulullah, namun beliau mendengarnya dari sahabat lainnya. Lalu dia menisbahkan perkataan tersebut langsung kepada Nabi tanpa menyebut wasithah antara
dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama semuanya sepakat, kecuali mungkin ada yang nyeleneh ya. Memang disebutkan ada yang nyeleneh bahwasanya mursal sahabat itu tidak hujjah karena mereka menganggap sahabat ini telah kafir kecuali hanya beberapa orang. Wa mursalul ashabi hujjatan yufid katanya. Jadi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ittifaq, semuanya mengatakan bahwasanya mursal sahabi ini adalah hujjah. La ghairihim. Adapun mursal selain pada sahabat ini bukanlah hujjah illa katanya terkecuali marasila Sa'id, kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini merupakan salah satu tabi'in. Beliau merupakan Quraisy Al-Madani At-Tabi'i yang salah satu di antara 7 fuqaha ternama di kota Madinah. Bahkan beliau digelari sebagai Sayyidut Tabi'in. Beliau meninggal di tahun 93 Hijriah. Baik. Mursal ini, hadis mursal ini didefinisikan oleh Imam Haramain sebagai ma lam yattasil isnaduhu. Jadi sanadnya yang tidak tersambung inilah yang dinamakan sebagai mursal. Dari definisi ini kita tahu bahwasanya seluruh ketidakbersambungan baik itu di kalangan sahabat, baik itu di kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, baik yang hilang rawinya itu 1, 2 atau semua, atau antara dia dan Rasulullah itu bisa 3, 4, 5 jumlahnya, semua itu dinamakan sebagai mursal menurut definisi usuliyin ini. Ma lam yattasil isnaduhu, sepanjang tidak tersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu adalah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu semua dikatakan mursal. Lalu di antara definisi juga yang mengatakan qaulu man lam yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya mursal itu yang enggak pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin lebih cocok definisi untuk tabi'in yang enggak pernah ketemu dengan Nabi. Adapun sahabat mereka ketemu dengan Nabi. Berarti definisi yang kedua ini lebih khusus lagi dibandingkan definisi yang pertama tadi. Dari definisi ahli usul di atas tadi yang saya sebutkan, bahwasanya mursal itu yang tidak tersambung sanadnya. Itu berarti mencakup beberapa istilah hadis-hadis dhaif dalam kalangan ahli hadis. Seperti apa? Seperti munqati, seperti mursal, seperti mu'dhal. Ini hadis. Kalau Baikuni mengatakan wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihalin isnaduhu munqati'ul awsali wal mu'dalu saqitu minhu ithnani. Jadi ahli hadis membedakan antara munqati, mursal dan mu'dhal. Kalau mursal itu menurut ahli hadis adalah ketika seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nih yang disebutkan oleh wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Jadi ketika sahabat, yakni wasithah antara dia dan Rasulullah SAW itu tidak ada, yaitu sahabat. Jadi sahabat ini saqat, yang enggak gugur katanya. Inilah dia kan sahabat, mursal. Yaitu mursal ghairu sahabi. Jadi definisi yang disebutkan oleh Baikuni adalah maksudnya adalah mursal ghair as-sahabi, bukan mursal sahabi.
Wa kullu ma lam yattasil bihalin isnaduhu. Jadi dinamakan setiap hadis yang tidak tersambung sanadnya dalam semua kondisi, baik di atas, di bawah, tengah-tengah. Tapi syaratnya harus satu katanya. Satu, rawi ini hilang, baik di tengah, di awal, itu dikatakan munqati'. Bedanya mu'dhal dengan munqati', kalau mu'dhal yang gugur itu wal mu'dhalu as-saqitu thnani. Jadi ada dua rawi yang gugur secara berurutan. Jadi misalkan tabi'ut tabi'in mengatakan qala Rasulullah SAW. Jadi sana ada yang gugur tabi'in, ada yang gugur sahabi. Atau misalkan rawi mukharrijnya misalkan tidak menyebutkan atau tidak menyebutkan dua rawi di atasnya, langsung kepada rawi yang ketiga misalkan. Ini dikatakan sebagai mu'dhal. Baik, mursal, lawan daripada mursal adalah musnad dalam kajian usul fikih. Musnad ini tentunya lawan daripada mursal. Kalau tadi mursal kita katakan malam yattasil isnaduhu. Kalau musnad berarti sebaliknya, ma tasala sanaduhu ila Rasulillah SAW. Yang sanad rawinya itu sampai kepada Nabi SAW. Tidak ada yang terputus. Lalu kenapa sih usuliyin membagi khabar ini menjadi khabar yang musnad dan khabar yang mursal? Kenapa tidak seperti ahli hadis misalkan? Karena ahli usul ini tujuannya cuma dua saja. Tujuannya cuma dua saja. Khabar ini diterima, dia pingin mengetahui khabar ini diterima atau khabar ini ditolak. Karena sebab pengetahuan kita terhadap rawinya atau sebab kita tidak tahu tentang rawinya. Jadi kalau kita tahu rawinya berarti ini bisa ditelusuri, bisa naik kepada derajat musnad. Kalau seandainya ada yang rawi yang tidak ketahui, maka otomatis hadis ini adalah mursal. Tidak tersambung keseluruhannya. Dalam bait di atas, kita kembali kepada bait di atas, bahwasanya mursal sahabi hujjah berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, yang jadi masalah adalah mursal ghairus sahabi ini. Mayoritas ulama mengatakan tidak hujjah. Dan dalam pendapat Syafi'i, dia mengecualikan mursalnya Sa'id bin Musayyib ini. Kenapa kemudian jadi hujjah? Kenapa kemudian menjadi hujjah dikhususkan mursalnya Sa'id? Tidak, kenapa yang lainnya kan memungkinkan. Misalkan seperti Hasan. Hadis Hasan Al-Basri banyak mengirsal hadis kata para ulama. Kenapa tidak masuk dalam kategori ini? Kata para ulama Syafi'i, bahwasanya kenapa sih mursalnya Sa'id ini bisa menjadi hujjah? Karena setelah ditelusuri, diistiqra, ternyata didapati mursal Sa'id ini musnadan dalam riwayatnya yang lain. Bahwasanya beliau mendengar dari mertuanya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi setelah ditelusuri ternyata apa yang diirsal oleh Sa'id ini ternyata didapati dalam riwayatnya beliau yang lain musnadan. Jadi tersambung riwayatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebenarnya mazhab Syafi'i dalam hal ini sebagaimana kata Ibnul Firqah, beliau mengamalkan musnad bukan mursal. Demikian. Dan ini adalah
pendapat yang rajih menurut Ibnul Firqah rahimahullah. Jadi kalau seandainya didapati mursal Sa'id namun tidak dapatkan dia tidak dapat musnad dalam riwayatnya yang lain, tidak dapatkan dalam kondisi musnad dalam riwayatnya yang lain, maka riwayatnya Sa'id bin Musayyib yang mursal ini tidak bisa diamalkan. Statusnya sama dengan mursal-mursal yang lainnya, karena dianggap sebagai hadis yang munqati'. Contoh misalkan mursal Sa'id yang diamalkan karena didapati sebagai hadis yang musnad, yaitu Nabi SAW mengatakan nahan Nabi SAW an bai'il lahmi bil hayawan. Gak boleh jual beli daging dengan hewan yang masih hidup. Nah, ini hadis mursal tapi didapatkan musnad dalam riwayat yang lain. Maka sebenarnya mazhab Syafi'i sedang mengamalkan musnad bukan mursal dalam hal ini. Sehingga wajar jika kemudian Ibnul Firqah mengatakan mursal ghairi sahabi yang bukan sahabat tidaklah hujjah tanpa terkecuali, baik itu mursalnya Sa'id bin Musayyib atau yang lainnya, itu bukanlah hujjah kecuali katanya didapat Sa'id bin Musayyib ini bisa menjadi hujjah kalau didapatkan dalam riwayat yang lain musnadan, yaitu ada isnadnya tersambung sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jumhur yang mengatakan bahwasanya mursal sahabi adalah hujjah, mursal ghair sahabi adalah hujjah, karena menurut mereka ini kan yang meriwayatkan adalah yang terpercaya. Jadi kalau dia meriwayatkan dari selainnya lalu tidak menyebutkan orang yang dia meriwayatkan darinya, maka itu sebenarnya sudah menjadi tanda rekomendasi darinya atau sebagai bentuk ta'dil untuk orang yang dia meriwayatkan darinya. Sehingga ini mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya mursal itu lebih utama daripada musnad katanya. Karena apa? Karena mursal ini kita telah menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang yang mursilnya ini, yang mengirsalnya ini. Sedangkan kalau musnad kita mesti cari dulu katanya atas kredibilitas rawinya. Tapi Allah alam yang tepat adalah sebagaimana disebutkan oleh kalangan ahli hadis. Musnad tentunya lebih utama daripada mursal. Baik, dalam bait yang ke-13 beliau mengatakan wa dzishtibahin bainama aslaini yulhaqu bil ashbahi min hadzaini. Kita masuk ke bait yang ke-33 terkait qiyasus syabah. Qiyasus syabah ini al-mutaraddid baina aslaini. Jadi al-fara' al-mutaraddid baina aslaini. Ulhiqa bi ashbahihi bi aktsarihima syabahan. Ini yang namanya qiyasus syabah. Jadi ada hukum fara'. Hukum fara' ini dihadapkan pada dua asal. Mau dibawa ke A atau mau dibawa B. Kedua-duanya mirip katanya. Mana yang lebih diutamakan? Kata dalam Nazim yulhaqu bil ashbahi min hazaini. Jadi dia digabungkan dengan yang paling banyak miripnya dengan hukum fara' ini. Nah, ini yang dinamakan dalam mazhab Syafi'i sebagai ghalabatul ashbah. Contohnya adalah jaminan untuk budak sahaya. Ini budak sahaya ini dihadapkan dua kondisi. Apakah dia mirip sebagai binatang atau sebagai manusia normal gitu, atau sebagai komoditi lah. Jadi budak ini dihadapkan dengan dua problem. Dari satu sisi dia mirip seperti manusia,
memang manusia gitu. Cuman dari satu sisi dia mirip sebagai komoditi. Nah, ketika dia melakukan sebuah kriminalitas, tindakan kriminal gitu, apakah dia dihukum layaknya sebagai manusia atau dia dihukum layaknya sebagai komoditas? Maka para ulama melihat katanya, ini dia sebagai manusia, kalau dilihat sebagai komoditi, maka jadi sebagian lain, sebagai mazhab Syafi'i memandang bahwasanya budak ini dipandang sebagai komoditas atau komoditi karena dilihat dari beberapa sisi. Pertama, dia bisa diwarisi, bisa dihibahkan, bisa dijual, bisa diwakafkan, bahkan bisa dijaminkan bagian-bagian tubuhnya kalau seandainya ada yang kurang gitu. Bahkan bisa dihargai mahal dan kurangnya itu berdasarkan kualitasnya. Jadi dari sisi ini, seorang budak ini lebih cenderung sebagai sebuah komoditi lebih daripada hanya sebatas sebagai manusia biasa. Namun kalau dari sisi lain kita lihat, hamba sahaya ini merupakan manusia biasa atau manusia yang merdeka karena dia sebagai seorang yang mukallaf, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Begitu juga kalau dia melakukan kesalahan, merusak misalkan milik orang lain, maka ada kewajiban tuannya untuk membayarkannya. Nah dari sisi ini kita lihat bahwasanya seorang budak ini adalah mukallaf. Maka ketika terjadi perbedaan dalam hal ini, mana sih yang lebih banyak sifatnya, kemiripannya? Menurut mazhab Syafi'i yang paling mirip adalah dia sebagai sebuah komoditi. Baik, begitu juga dalam kasus seperti wudu. Wudu ini gak lepas dari dua asal katanya. Kewajiban kita berniat dalam wudu ini, karena wudu ini mirip seperti tayamum dari satu sisi, mirip seperti izalatun najasah, membersihkan najis. Jadi wudu ini kalau kita lihat dari satu sisi, maka dia merupakan bentuk bersuci dari hadas, sehingga wajib untuk berniat. Dari sisi ini dia mirip dengan tayamum. Namun dari satu sisi lain, dia adalah bersuci dengan menggunakan sesuatu yang cair, maka tidak wajib untuk berniat sebagaimana menghilangkan najis. Dan ulama sepakat bahwasanya menghilangkan najis itu tidak mesti harus pakai niat gitu. Nah, kan dari sisi ini wudu ini lebih dekat dengan atau mirip dengan izalatun najasah atau menghilangkan najis ini. Maka tidak wajib untuk berniat. Ini contoh saja. Begitu juga mani anak Adam ini, apakah dia termasuk bagian-bagian yang keluar dari badan? Yaitu dari kedua kemaluan. Sama statusnya. Dia mirip dengan kencing dan buang air gitu, dua kemaluan. Atau dia disamakan mirip dengan sesuatu yang suci yang keluar dari tubuh manusia, seperti misalkan susu, keringat gitu. Nah ini jadi ijtihad bagi seseorang mengatakan bahwasanya mani adami ini lebih cenderung najis karena dia merupakan sesuatu yang keluar dari
kemaluan. Nah, sesuatu yang kita keluar dari kemaluan pada umumnya adalah najis, maka dia dihukumi najis. Dia mengatakan enggak, dia tidak najis sekalipun dia keluar dari kemaluan, namun dia itu dia merupakan asal muasal terbentuknya manusia, yaitu air mani ini. Jadi manusia ini suci, manusia ini keluar dari tanah, tentunya berasal dari yang suci. Kemudian masuk ke bait yang ke-34. Wal aslu fil asya hillun duna main wa rajjah al hirma imamul haramain. Dalam bait ini beliau menyebutkan sebuah kaidah terkait dengan al-aslu fil asya al-ibahah atau at-tahrim atau al-waqf. Jadi al-aslu fil asya itu gak lepas dari tiga pendapat tadi. Apakah dia asal pada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Jadi bukan semua sesuatu ya. Kalau sesuatu itu dia mudarat, maka tidak bisa dimanfaatkan. Jadi al-aslu fil asya di sini maksudnya adalah yang muntafa' biha, yang mungkin untuk digunakan, dimanfaatkan. Apa hukum asalnya? Mayoritas ulama mengatakan al-ibahah. Perlu digarisbawahi juga, masalah ini ada dua kondisi. Qabla wurudi syar'i, sebelum datangnya syarak. Nah, yang kita bahas ini sekarang masih dalam kategori sebelum datangnya syarak. Ada yang mengatakan itu boleh. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan itu haram. Yang ketiga, ada yang mengatakan waqaf, yaitu tidak ada hukum pokoknya. Jadi wal asl fil asya al-ibahah, ini pendapat mayoritas. Namun yang diterjih oleh Imam Haramain, yaitu pendapat yang mengatakan al-aslu fil asya'i at-tahrim. Dalilnya apa? Dalilnya adalah, jadi seseorang bisa memanfaatkan sesuatu yang lain itu harus dengan izin. Nah, ini tidak dapat izin untuk mempergunakan sesuatu tersebut, sehingga hukum asalnya adalah dilarang untuk menggunakannya, kecuali hal-hal yang memang darurat. Ini sudah menjadi titik kesepakatan mereka semua, seperti oksigen, itu hal yang memang diperlukan darurat bagi manusia, itu memang penting gitu. Semuanya. Mungkin kata para ulama ini alasan kurang tepat, yang mengatakan bahwasanya mesti harus ada izin, karena kita mempergunakan milik orang lain tanpa izin kan nggak boleh katanya. Kita katakan ini kan yang punya Allah, jadi kalau Allah, tidak mungkin Allah akan merasa dirugikan dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi nggak tepat kalau seandainya dikatakan haram al-aslu fil asya'i at-tahrim, karena Allah tidak merasa dirugikan dari apapun yang diberikan kepada kita. Karena Allah mengatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah katakan bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi ini lakum. Lakum katanya. Untuk kalian. Artinya ini memberikan isyarat makna tasarruf. Kita bisa make gitu. Kita make sepuasnya, sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya, atau ada dalil yang merubahnya dari yang boleh menjadi tidak boleh. Dan juga nggak mungkin Allah memberikan karunia yang haram. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita yang halal untuk dipergunakan, dipakai semampu kita. Ini terkait dengan qabla wurudi syara', sebelum adanya syarat. Nah, setelah datangnya syarat, al-aslu fil asya'i al-ibahah.
Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Jadi kalau antum mendapatkan sebuah masalah, peristiwa tertentu, apakah boleh dilakukan atau tidak, maka kita berpegang kepada hukum asal ini, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Kalau seandainya tidak ada dalil secara khusus, kitab ataupun sunnah maupun ijma ataupun qiyas yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut haram, maka kita menarik hadis atau kaidah al-aslu fil asya'i al-ibah. Baik, kita masuk kepada bait yang ke-35. Beliau mengatakan wastashibil asla idza ma udima dalilu dzaka syai'i 'inda al-ulama. Jadi tarik hukum asalnya, maksudnya al-istishab al-adami. Tarik hukum asalnya, yaitu al-istishab al-adami. Pada hukum asalnya seseorang itu tidak mukallaf. Pada hukum asalnya sesuatu itu adalah boleh. Nah, jadi kalau kapan seseorang boleh berdalil dengan istishab al-adam al-asli ini? Kapan katanya? Idza ma udima dalilu dzaka syai'i 'inda al-ulama. Syaratnya adalah ketika dalil kepada sebuah objek tersebut enggak ada. Setelah dicari, baik itu kitab, dalam kitabullah, baik dalam bentuk mantuk, kemudian dalam bentuk mafhum, baik dalam bentuk dilalatnya, semua dicek, ternyata tidak ada satupun yang menunjukkan akan hukum sesuatu ini, maka kita tarik hukum asalnya, yaitu menggunakan istishab al-asal al-adami. Maksudnya adalah yang dimaksudkan sebagai istishab al-asal al-adami adalah isbatul hukm al-thabit fi zaman al-awwal fi zaman al-thani, yaitu kita menetapkan hukum yang telah ditetapkan di masa yang pertama pada masa yang kedua. Jadi sama, kita tarik hukum yang pertama kepada hukum yang kedua, sepanjang tidak ada yang mengalihkannya atau merubahnya. Inilah yang dinamakan sebagai istishab. Nah, istishab ini ada 4 jenis. 3 diantaranya khilaf dan 1 diantaranya yang disepakati. Yang disepakati adalah al-istishab al-asli al-adami. Nah, ini istishab yang disepakati oleh para ulama. Jadi pada hukum asalnya kita itu tidak mukallaf. Sampai kemudian datang perintah dari Allah atau Rasulnya terkait dengan ibadah yang harus kita lakukan atau muamalat yang harus kita lakukan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita cuma sholat 5 waktu, maka artinya kita tidak mukallaf untuk melaksanakan sholat yang ke-6, ke-7 dan seterusnya. Dan itu hukum asal. Berarti hukum asalnya adalah tidak ada. Yang ada cuma 5. Lebih daripada itu bukanlah kewajiban bagi kita. Begitu juga, nah ini yang khilaf, yaitu terkait dengan istishab al-umum ila an yarida takhsisun wastishab an-nas ila an yarida naskhun. Ini menarik hukum umum, mempertahankan hukum umum ini sampai kemudian ada dalil yang mentakhsisnya. Begitu juga mempertahankan nas sampai kemudian ada dalil yang menasakhnya. Ini terjadi khilaf kalangan para ulama. Dan yang ketiga, istishabu hukmin dalla syar'u ala thubutihi wa dawami, yaitu mempertahankan hukum yang mana syarak menunjukkan akan kebersinambungannya atau kebersambungannya. Contoh misalkan seseorang memiliki mobil, syarak telah menunjukkan bahwasanya mobil ini milik dia.
tidak boleh untuk diganggu gugat. Udah, kecuali nanti ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kepemilikan ini sudah berpindah kepada yang lain dengan membelinya, dihibahkan atau ditukar tambahkan atau dan seterusnya lah. Ini istishab al-hukm dalla syar'u ala thubutihi wa dawami. Kemudian yang terakhir adalah istishabul ijma' fi mahallil khilaf, yaitu menarik hukum ijma' pada masalah yang diperselisihkan. Jadi awalnya masalah tersebut ijma', lalu ditarik nih dalam masalah yang diperselisihkan. Karena memang surahnya atau deskripsinya itu berbeda, yang disepakati dengan yang diperbeda, yang diperselisihkan itu berbeda. Contohnya misalkan orang yang al-mutayammim, katanya orang yang bertayamum nih, awalnya ulama sepakat orang yang tidak dapat air, kemudian dia bertayamum, lalu dia sholat, masih dalam sholatnya nggak dapat air, maka kita anggap sholatnya sah. Nah sekarang dirubah dikit saja sifatnya, dia udah cari-cari air nggak ketemu air tersebut, kemudian dia sholat, tiba-tiba hujan atau ada tiba-tiba orang membawakan. Nah dia sedang dalam kondisi sholat, apakah dia melanjutkan sholatnya atau membatalkan sholatnya? Nah menurut mazhab Syafi'i katanya sholatnya ini, jadi hukum ijma' yang tadi telah disepakati sebelum pelaksanaan sholat ini kita bawa dalam kondisi yang terjadi khilaf sekarang dalam deskripsi yang baru ini. Jadi tidak usah membatalkan sholatnya, dia selesaikan sholatnya lalu dia udah tidak wajib untuk mengqadha'nya atau mengulanginya misalkan. Kata ulama lain enggak, katanya ini sudah berbeda kondisinya. Ini tadi kan yang kita sepakati kalau nggak lihat air, ini sudah lihat air, tentunya berbeda. Nggak mungkin kita bawa itu khilaf dalam kondisi yang berbeda ini. Nah inilah pendapat mayoritas dari kalangan Syafi'i secara usul. Mereka mengatakan istishabul ijma' bi mahallil khilaf itu nggak berlaku, maksudnya nggak hujjah. Tapi dalam praktek, misalkan kita lihat kitab Minhaj, ini pendapat yang qawi dalam mazhab Syafi'i. Kita masuk bait yang 36. Wa qaddimil aqwa minal adillah wa lam yuqallid alimun fil millah. Sekarang muallif hafizahullah menggiring kita untuk berbicara tentang tertibul adillah, menyusun adillah. Kenapa sih ada tertibul adillah ini dalam kajian usul fikih? Bukan kan jelas ada kitabullah sunnah. Betul. Akan tetapi mujtahid ini dalam satu kondisi mendapati bahwasanya dalil ini ada kontradiksi satu dengan yang lainnya. Ini mesti harus ada jalan keluarnya. Gak mungkin memilih sesuatu tanpa alasan logis dan tanpa argumentasi. Pasti ada. Maka mereka meletakkanlah bab yang namanya tertibul adillah. Sehingga mereka tahu ketika terjadi ta'arud antara sebuah dalil dengan dalil lainnya, maka harus ada statusnya, mana yang lebih kuat maka didahulukan gitu. Mana yang lebih jelas maknanya maka harus didahulukan dibandingkan makna yang masih mengandung kemungkinan-kemungkinan gitu. Inilah yang dimaksud sebagai tertibul adillah. Sekalipun ulama berbeda di dalam menyusun tertibul adillah ini. Sebagian ada yang menggunakan pendekatan masadir dari sisi sumber. Jadi mereka mendahulukan kitabullah, kemudian sunnah Nabi, kemudian ijma', kemudian qiyas gitu. Ada yang lain memandang dari sisi dilalatnya, kekuatan dilalahnya. Sebagaimana dalam pernyataan Imam Haramain ini. Namun sebelum itu,
Sebelum kita menjelaskan lebih dalam terkait dengan tartibul adillah ini, kita kembali kepada bait tadi. Wa qaddimil aqwa minal adillah. Beliau mengatakan dalil yang terkuat inilah didahulukan ketika terjadi ta'arud. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan walam yuqalid alimun fil millah. Jadi seorang alim tidak boleh bertaklid kepada alim lainnya dalam syariat kita. Dalam syariah ini katanya. Dalam syariah tidak boleh orang alim bertaklid kepada alim lainnya. Artinya mustahid. Seorang mustahid tidak boleh bertaklid pada mustahid lainnya. Nah, jadi umumnya dalam bait ini beliau menyinggung dua hal. Pertama terkait dengan tartibul adillah, yang kedua adalah terkait dengan taklid. Jadi tartibul adillah ini, tartib itu apa sih maknanya? Tartib itu ja'lu kulli syai'in min syai'aini. Ja'lu kulli wahidin min syai'aini fasa'idan fi rutbatihi allati yastahiqquha biwajhin ma. Katanya, menjadikan setiap satu hal dari dua atau lebih. Jadi menjadikan satu hal dari dua hal tersebut atau lebih sesuai dengan tingkatannya yang dia berhak untuk mendapatkannya gitu. Biwajhin ma, tentunya dengan alasan atau dengan perspektif tertentu. Sedangkan taklid itu qabulu qaulil ghair min ghairi ma'rifati dalili, menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Itulah yang dikatakan sebagai taklid. Baik, kita bahas satu-satu tartibul adillah. Yang pertama, Imam Haramain rahimahullah menyebutkan beberapa contoh terkait dengan tartibul adillah ini. Beliau mengatakan taqdimul jali 'alal khafi, mendahulukan yang jali atas yang khafi, yang jelas atas yang samar-samar gitu. Contohnya apa? Taqdimun nas 'ala az-zahir, mendahulukan makna nas daripada makna zahir. Kenapa? Kalau makna nas itu la yahtamil illa ma'nan wahida. Jadi tidak mengandung kecuali satu makna saja. Sedangkan zahir ini mengandung lebih daripada satu makna, hanya saja satu maknanya itu ada yang lebih kuat gitu. Nah, ketika terjadi ta'arud antara nas dan zahir, maka yang didahulukan adalah yang nas. Kemudian turun lagi kita, zahir dengan muawwal. Berarti ada yang makna rajih, ada yang makna marjuh katanya. Ketika terjadi ta'arud antara makna rajih dengan makna muawwal marjuh, maka yang didahulukan itu makna rajih, makna zahir di atas yang muawwal gitu. Kemudian yang selanjutnya juga di antara contohnya adalah wal haqiqah 'alal majaz, mendahulukan makna haqiqah daripada makna majaz. Contoh misal taqdim al-zahir 'alal muawwal bisa juga digunakan sebagai contoh haqiqah 'alal majaz. Nabi SAW mengatakan ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu hukumnya wajib. Garis bawahi wajib ala kulli muhtalim. Wajib itu merupakan sinonim daripada kalimat fard yang sama-sama wajib gitu, atau muradib dengan fard. Ini zahirnya. Namun kemudian sebagian ulama mengatakan wajib di sini maksudnya bukan wajib secara zahir, akan tetapi maksudnya adalah sunnah saja. Nah, berdasarkan pendekatan kaidah tadi, taqdimul jali 'alal khafi, kita katakan bahwasanya zahir daripada hadis ini adalah mewajibkan untuk mandi Jumat. Ini zahirnya. Makna muawwalnya yaitu wajib di sini maksudnya adalah
afdaliyah misalkan. Mandub ilaiha muakkadah gitu. Afdal, yang paling afdal ya mandi katanya. Nah, maka orang yang mengatakan al-asal al-amal bil-zahir katanya. Al-asal fil amal al-zahir. Kita dalam beramal itu harus menggunakan zahir, bukan yang lainnya. Jadi kita kembali tadi. Jadi berdasarkan zahir hadis mengatakan mandi Jumat itu wajib. Mungkin untuk ditakwil wajib di sini maksudnya adalah afdaliyah atau sunnah muakkadah lah, dengan dalil. Nah, orang yang mentakwil ini mesti mendatangkan dalil yang menunjukkan bahwasanya bukan maksud daripada wajib di sini. Misalkan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau melihat Utsman masuk ketika beliau sedang khutbah. Dan dan ketika itu beliau bertanya, "Udah jam berapa ini?" katanya. Kan ketika itu Utsman belum mandi, beliau hanya mencukur dengan wudu. Meski demikian, beliau tidak menyuruh Utsman untuk mandi lagi. Untuk mandi. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban mandi Jumat itu maksudnya adalah afdaliyah, bukan kewajiban secara zahir yang kita pahami. Kemudian contoh yang selanjutnya terkait dengan hakikah dan majaz. Nah, ini terkait hakikah dan majaz. Hakikah ini didahulukan daripada majaz. Jadi kalau terjadi ta'arud antara makna hakikah dan makna majaz, maka yang didahulukan adalah hakikah. Sekalipun seharusnya berbicara tentang hakikah dan majaz ini harusnya lebih luas lagi, karena hakikah ini kan beragam. Tapi contohnya misalkan hakikah ini, kita kalau melihat ra'aitu asadan, saya melihat singa, maka makna zahir daripada singa ini adalah hewan yang buas gitu, bukan dipahami sebagai seseorang yang berani. Nah, ini makna zahirnya. Ketika terjadi kontradiksi antara makna ini, apakah di makna orang berani atau orang yang hewan sebenarnya, maka kita katakan al-aslu fil kalami al-haqiqah. Maka hukum asal ucapan orang dibawa kepada makna haqiqah, tidak dibawa kepada makna majaz gitu. Ini contohnya dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang juga mengatakan gini, saya nanti akan hibahkan rumah ini kepada anak saya ini, maka tidak boleh ditafsirkan kepada cucu atau cucu-cucu dan seterusnya, kecuali memang tidak, makna hakikah ini tidak bisa untuk diamalkan. Misalkan kita lihat, saya akan wariskan ini kepada anak saya, sedangkan dia tidak punya anak kandung, maka ini maksudnya adalah cucu-cucunya yang masih hidup gitu. Ini perlu dipahami. Nah, contoh prakteknya misalkan dalam Quran, takdimuat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan. Nabi SAW pernah mengatakan gini, al-mutabayi'ani bil khiyari ma lam yaftariqa. Al-mutabayi'an, penjual dan pembeli, masih dalam boleh untuk melakukan proses khiyar, yaitu ada pilihan mau melanjutkan atau tidak melanjutkan. Malam yaftariqa, sebelum mereka berpisah katanya. Maksudnya berpisah secara badan. Nah, menurut mazhab Syafi'i, ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki mengatakan maksudnya di sini al-mutabayyi'an adalah al-mutasawiman,
yaitu yang masih saling tawar-menawar, belum terjadi akad. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan orang ini sudah terjadi akad, cuman belum berpisah gitu. Kalau Maliki mengatakan enggak, ini orang masih melakukan transaksi, masih tawar-menawar satu dengan yang lainnya. Dia masih boleh untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan akad tersebut. Malam yaftariqa, maksudnya sebelum mereka berpisah, yaitu sebelum mereka berhenti untuk bicara katanya. Ini dalam mazhab Maliki. Namun Syafi'i mengatakan wal aslu fil kalami al haqiqah katanya. Atau sebelumnya, jadi al mutabayyi'an ini kalau dia dimaksudkan sebagai orang yang saling tawar-menawar, ini merupakan makna majazi. Sedangkan asal hukum kalam itu dibawa kepada makna hakikat. Jadi kita berpegang kepada kaidah ini, al aslu fil kalami al haqiqah. Ini contoh. Kemudian kita lanjut di antara contoh juga, misalkan di antara takdimul aqwa ala fil adillah, yang paling kuat, misalkan ketika terjadi ta'arud antara mutawatir dan dhanni, maka tentunya mutawatir ini lebih diutamakan daripada hadis yang menunjukkan mana yang maknanya dhanni, atau yang qat'iyud dilalah dengan dengan dhanniyud dilalah, maka kita mendahulukan yang qat'i dilalah di atas dhanni dilalah. Begitu juga kalau terjadi khilaf atau terjadi ta'arud kontra antara makna qiyas dengan makna nas seperti Quran atau sunnah atau ijma', maka ketika itu qiyas harus mengalah, harus dikesampingkan ketika dia bertentangan dengan makna nas gitu. Misalkan Nabi SAW nih, contoh, misalkan saya berikan contoh. Nabi SAW mengatakan gini, mendahulukan makna nas daripada makna qiyas. Nabi SAW mengatakan gini, "Idza akala ahadukum aw syariba nasiyan wa huwa sha'im falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, seseorang di antara kalian kalau makan atau minum lupa, sedangkan dia dalam kondisi berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan makan dan minum dia, kata. Ini menurut qiyas, dia seharusnya menjadi batal. Kenapa? Karena di antara satu rukun adalah menjaga diri dari makan dan minum dan jima' dari sebelum apa? Dari setelah matahari terbit sampai kemudian terbenam. Jadi ini rukun dalam puasa. Dan rukun ini ternyata tidak ada. Maka menurut qiyas, orang yang makan dengan sengaja maupun tidak sengaja, lupa maupun sadar, maka seharusnya menjadi batal. Kenapa? Karena salah satu rukun dari puasa ini telah hilang. Maka otomatis otomatis puasanya menjadi batal. Ini menurut qiyas ya. Jadi qiyasnya seperti itu. Namun karena ada nas yang mengatakan bahwasanya kondisi orang lupa ini dikecualikan daripada kondisi orang yang menyengaja, maka dalam kondisi ini kita tinggalkan qiyas menuju pada nas. Juga qiyas jali diutamakan dibandingkan qiyas khafi. Baik, masuk masalah yang kedua, walam yuqallid alimun fil millah, kata beliau. Orang alim atau orang mujtahid tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang lainnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan boleh
kalau seandainya waktunya tidak cukup katanya, sedangkan waktu untuk mengamalkannya ini sudah ada, maka ketika itu tidak memungkinkan kecuali dia harus bertaklid kepada yang lain ketika itu. Yang pendapat yang selanjutnya, boleh katanya bertaklid kepada orang yang lebih alim daripada dia. Artinya kalau seandainya mujtahid ini bertaklid kepada orang yang sebaya atau orang yang lebih rendah daripada dia, maka tidak dibolehkan. Ini mengisyaratkan bahwasanya mujtahid itu maratib, yaitu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level saja. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Baik, kita masuk ke bait yang ke-37, di mana beliau mengatakan ma kullu alimin musiban fil fusuli wa qila bil aksi khilafan lil usuli. Wa ma kullu alimin, ma di sini tentunya lin nafi atau ma nafiyah. Ma kullu alimin, tidaklah semua orang alim itu, tidaklah setiap orang alim tersebut, atau semua alim bisa, karena makna di sini kull li mudhaf ila nakirah maka yufidul umum. Ketika dia mudhaf dengan nakirah maka maknanya umum. Ma kullu alimin musiban fil fusul, katanya benar. Fil fusul di sini maksudnya al furu'. Jadi tidak semua orang alim itu dikatakan benar ijtihadnya dalam masalah-masalah furu'iyah. Tidak. Jadi yang benar cuma satu saja, yang lainnya itu salah. Wa qila bil aks, ada yang mengatakan pendapat yang sebaliknya, yaitu bahwasanya semua orang alim itu dalam ijtihadnya adalah benar, maksudnya dalam masalah furu'. Jadi ini hal yang perlu diketahui dalam masalah apakah semua mujtahid itu benar dalam masalah furu'. Terjadi dua khilaf. Pertama, ada yang mengatakan yang benar atau yang musib cuma satu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya semua mujtahid itu benar. Nah, perbedaan ini motifnya apa sih? Motifnya adalah orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum tertentu pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memiliki hukum pada peristiwa yang terjadi. Cuman kita tidak tahu mana hukumnya yang benar dan tidak. Hanya kita diperintah oleh Allah untuk beristihad. Dan dari istihad tersebut kita akan mendapatkan pahala. Imma kita dapat 2 atau kita dapat 1. Kalau kita tepat pada sasaran dapat 2. Kalau enggak, maka kita dapat upah payah kita yaitu 1 saja. Khilafan lil usul, ini beliau memberikan isyarat. Khilaf yang terjadi pada kasus yang pertama dalam masalah furu' ini tidak berlaku dalam usul. Adapun dalam usul ini khilaf cuma tidak ada khilafnya. Semua mereka sepakat bahwasannya yang benar dalam masalah usul adalah hanya 1 saja. Tidak semua mujtahid itu benar dalam usul. Karena apa? Pendapat yang mengatakan mujtahid kalau seandainya ada orang mengatakan dalam sebagaimana khilaf terjadi dalam masalah furu', begitu juga dalam masalah usul. Ini akan menghasilkan sebuah pendapat yang sangat-sangat merusak, yaitu orang akan dengan mudah mengatakan bahwasanya setiap mujtahid dari agama apapun, sepanjang dia mujtahid, maka dia mendapatkan pahala 1 atau bisa 2 gitu. Dan bisa juga kita mengatakan selain Islam juga semuanya benar sepanjang dia beristihad mencari kebenaran ini. Enggak. Kita katakan bahwasanya yang benar dalam usul ini adalah cuma 1 saja.
baik itu dalam Islam, baik itu Islam dengan yang lainnya. Nah, terkait dengan dalil bahwasanya yang benar dalam masalah furu' itu adalah satu, hadis Nabi SAW, idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid. Jadi seorang mujtahid, hakim, beristihad, kemudian dia benar, tetap kena sasaran, maka dia mendapatkan 2 ganjaran. Dan kalau tidak tepat dengan sasarannya, maka dia mendapatkan 1 bagian saja. Dari hadis ini, Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya mujtahid mungkin untuk jatuh dalam kesalahan. Artinya, mujtahid itu yang benar adalah 1. Karena nggak mungkin Nabi SAW menyebutkan hakim mujtahid yang tepat sasaran dan mujtahid yang tidak tepat sasaran kalau seandainya semua ijtihad itu benar. Baik, masuk ke bait yang ke-38, wa fintiha manzumati usalli ala nabiyil ummatil mujalli. Baik, beliau di akhir bait ini beliau mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabiyul ummah al-mujalli. Al-mujalli di sini maksudnya adalah as-sabiq ilal halbah atau ilal maidan, yang paling pertama sampai ke gelanggang. Kemudian dalam bait yang selanjutnya, abyatuha fi arba'ina uddaha qad istawat wa balaghat ashuddaha. Adapun baitnya terdiri dari 4 bait katanya. Udah hitunglah baitnya ini terdiri dari 40 bait. Qad istawat wa balaghat ashuddaha. Istawat artinya istaqarrat, sampai sudah nih, sabat, udah sempurna, udah matang. Wa balaghat ashuddaha, maksudnya sampai kepada kekuatannya dan kesempurnaannya. Dan penggunaan ini dalam Al-Quran ada kan? Sepertinya beliau iktibas dari banyak Quran, seperti walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. وكذلك قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما إلى آخر الآية. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan la'alla man lidhar'i minha irtada'a ta'ti ilaihi al-mu'dilatu khudda'a. La'alla man, di siapa saja yang irtada'a lidhar'i minha, katanya lidhar'i itu susu ibu, minha minal manzumah, irtada'a minum. Jadi seolah beliau mengatakan barang siapa saja minum atau menyusu dari manzumah ini. Jadi manzumah ini diibaratkan sebagai susu yang ada, sebagai susu, yaitu sumber ilmu yang Anda minum darinya. Ta'ti ilaihil mu'dilatu khudda'a, yang kalau kita tahu bahwasanya ini manzumah, setelah kita pahami, pelajari dengan baik, maka insyaallah ta'ti ilaihil mu'dilatu atau mu'dilatu khudda'a, maka masalah-masalah yang sulit insyaallah akan bisa diatasi. Jadi dalam bait ini beliau sebenarnya ada sisi metaforis lah, artinya ada tasbihnya. Beliau mentasbih atau menyamakan manzumahnya dengan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dan orang yang mempelajarinya, jadi orang yang pelajarinya seperti seorang anak yang sedang menyusu dari susu ibunya. Maka ketika orang telah minum susu atau mempelajari manzumah ini, katanya, maka insyaallah ketika dia nanti mendapati masalah yang sulit, insyaallah masalah tersebut akan mampu dia atasi. Wallahu a'lam bissawab.